duka kian terasa menohok saat Syifa menuangkan ASINya atau air susu ibu ke makam buah hati keduanya itu. Ayu pun sigap merangkul sang adik seraya terus menguatkannya. Hari kedua pasca meninggalnya Rayas Zoltan Fahrizal atau biasa disapa Baby Zoltan, keluarga Ayu Ting Ting masih terus berkalung duka mendalam. Dan kemarin, keluarga Ayu Ting Ting kembali berziarah ke makam bayi yang baru berusia 55 hari saat berpulang ke Haribaan Sang Halik Sabtu lalu itu. Seperti sehari sebelumnya, Ayu Ting Ting, Ayah Rozak, Umi Kalsum serta orang tua Baby Zoltan, Syifa Nuraini, dan Nanda Fahrizal kompak mengenakan pakaian serba hitam. Hal ini menandakan duka yang masih terus memayungi Ayu Ting Ting dan keluarga atas berpulangnya cucu laki-laki pertama di lingkup keluarga mereka. Dan lagi-lagi, suasana lara hadir. Air mata mereka langsung tumpah saat berada di sisi pusara Baby Zoltan, serta kala melantunkan doa-doa serta ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu apa kata psikolog melihat kesedihan mendalam hingga berhari-hari keluarga Ayu Ting Ting? Maka inilah saat keluarga Ayu Ting Ting masih terus bersedih dan berziarah ke makam Baby Zoltan. Ya kita juga kan nggak tahu ya, emang mungkin udah jalannya Allah gitu ya, yang terbaik buat si adik gitu. Jadi ya kita juga shock Mbak, keluarga juga semua shock, nggak ada yang nggak shock. Kehidupan manusia, perasaan yang paling dalam yang sulit untuk dihandle atau disikapi itu adalah kehilangan orang yang paling disayangin. Pertama shocking itu kaget. Tidak ada orang yang siap dengan kehilangan. Di tengah air mata yang terus berurai serta tangis menyayat hati dari seluruh keluarga, duka kian terasa menohok saat Syifa menuangkan ASINya atau air susu ibu ke makam buah hati keduanya itu. Ayu pun sigap merangkul sang adik seraya terus menguatkannya. Sementara sang nenek Umi Kalsum juga tak kuasa menahan laranya melihat tangis Syifa yang terdengar begitu menyayat hati. Umi Kalsum pun kembali mengurai kata maaf kepada sang cucu saat menabur bunga di makam cucu laki-laki pertamanya itu sambil berucap ASINya masih banyak dek, yang makin membuat yang mendengarnya turut bersedih. Lantas, yang menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa Umi Kalsum selalu meminta maaf saat berziarah sejak saat pemakaman hingga ziarah hari pertama dan hari kedua kemarin? Apa maksud Umi Kalsum meminta maaf? Apa sebenarnya yang terjadi? Duka yang begitu dalam dirasa juga membuat Syifa belum bisa berbagi cerita kepada awak media yang menemui usai berziarah ke makam sang buah hati. Hanya ucapan maaf dan terima kasih yang terucap dari mulut adik bungsu Ayu Ting Ting itu.
Kasih mama masih banyak adek. Adek ya. Sultan saya. Masih banyak. Maafin ibu, maafin, gak bisa berbuat apa-apa buat kamu. Ibu udah berusaha sayangku. Maafin ibu ya Bang. Ibu gak bisa berbuat apa-apa buat Sultan. Apapun ibu lakuin nak, kakak. Maafin ya ganteng. Teh sifat kuat Kuat ya, Teh. Kalau orang kehilangan, grieving ya, proses untuk beradaptasi dengan kehilangan ini saja tidak mudah, apalagi menerima kehilangan. Jadi kalau dia menunjukkan perilaku-perilaku yang bagi orang itu kurang wajar, sesungguhnya itu wajar itu bagi mereka. Karena itulah cara mereka untuk bisa bernegosiasi dengan kenyataan. Duka yang tengah menyelimuti Ayu Ting Ting dan keluarga pastinya juga dirasakan oleh para sahabat. Salah satunya Boy William yang ternyata sempat pula hadir di tengah-tengah keluarga Ayu Ting Ting. Hal ini terlihat dari unggahan Boy di laman sosial medianya yang memperlihatkan foto saat ia dan beberapa rekan yang lain berada di tengah-tengah keluarga Ayu Ting Ting guna turut mengaturkan bela sungkawa serta memberikan dukungan kepada keluarga Ayu, terkhusus Syifa dan Nanda sebagai orang tua baby Zoltan. Sementara malam sebelumnya, Ivan Gunawan juga terlihat hadir di acara tahlilan yang digelar di kediaman Ayu. Sebagai sahabat, inilah cara Igun menunjukkan perhatian serta dukungannya buat Ayu dan keluarga yang tengah berkalung duka dengan berpulangnya baby Zoltan. Saat ditemui tim Silet kemarin, bagaimana Igun melihat kedekatan ayah Rozak dan Umi Kalsum dengan cucu-cucunya. Kalau Ayu itu kan sosok orang tuanya itu memang benar-benar berada di garda depan gitu kan, karena ayah Rojak, ibu itu kan juga mereka yang ngasuh anak-anak juga di saat mungkin Syifa lagi ada urusan, juga ibunya kan juga ikut merawat. Jadi mereka ayah sama ibu tuh bukan hanya sebagai nenek kakek tapi ya orang tua buat mereka juga sih gitu. Di saat ada new member di rumah ya pasti dianggap anak sama ayah. Igun pun tak bisa menutupi kekagumannya kepada Ayu Ting Ting dan keluarga yang memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya.
termasuk kedekatan Ayu dengan keponakan-keponakannya, termasuk almarhum Baby Zoltan yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Dan di tengah duka meninggalnya Baby Zoltan, terkuak pula jika dulu Ayu Ting Ting mempunyai adik laki-laki yang meninggal dunia saat masih bayi di usia yang juga baru 2 bulan. Adik laki-laki Ayu Ting Ting itu bernama Nurfadli Ade Ramdhani yang merupakan adik dari Ayu Ting Ting dan kakak dari Syifa, yang dimakamkan di sebelah Baby Zoltan. Lantas, apa kata Igun soal ulah netizen yang mengait-ngaitkan kepergian Baby Zoltan dengan adik laki-laki Ayu Ting Ting yang ternyata juga meninggal dunia ketika masih kecil? Benarkah keluarga Ayu Ting Ting memang sangat berharap anak dan cucu laki-laki? Kan bondingan mereka tuh kan kuat banget ya gitu. Tali persaudaraan satu rumah itu kan kuat banget gitu. Jadi kalau satu terluka pasti semua terluka. Nah, kalau saya sih nggak suka kalau kayak gitu-gitu disangkut pautin, jangan gitu. Karena buat saya setiap cerita kehidupan itu kan selalu bergulir. Jadi jangan kayak netizen yang semua disambung-sambungin, semua dikait-kaitin. Semua orang yang pastinya dalam dunia ini ada kelahiran, ada kematian gitu kan. Semuanya orang juga pasti akan mengalami yang namanya ditinggal. Jadi jangan suka kait-kaitin, jangan suka disambung-sambungin gitu. Buat aku nggak ada hubungannya sih antara adik laki-lakinya Ayu sama Ayu sekarang punya ponakan. Justru yang aku tahu di keluarga Ayah memang susah untuk dapetin anak laki-laki gitu. Jadi pas Syifa dapat anak laki-laki ya senang. Ibu emang pengen banget punya cucu laki-laki, ya mohon di sana. Alhamdulillah dijabah, dikabul doa-doanya, dapat cucu laki-laki dari Syifa.